memuliakan nama Dia. Amin. Haleluya. Come on. Woo. Sebab Yesus adalah Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hey, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sama bertepuk tangan di atas kepala, sama-sama teman. Hey! Sama-sama katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semua katakan, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Masih siap semua muji Tuhan? Katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Semuanya. Pengorbanan-Mu bagiku, pengampunan-Mu lepaskanku, dan ku terkagum. Oleh darah-Mu ku hidup,
kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semuanya katakan, semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerahmu bebaskanku. Come on. Hey, hey. Semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerahmu bebaskanku. Lagi sama Tuhan. Woo, come on. Semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerahmu bebaskanku. Haleluya. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Woo! Thank you Jesus. Kami memuji Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak kami puji. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak kami tinggikan. Yes. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu.
pujian ini buat Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus, sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus, sumber harapanku. Percaya padamu, penyelamatku. Katakan, hanya dekat kepadamu aku rasakan
terbaik buat kita. Walaupun kita dalam lembah kelam sekalipun, Dia gak pernah ninggalin kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab di dalam hadirat-Nya kita peroleh ketenangan. Kau dahsyat, Kau besar. All His name, Jesus, Jesus, Jesus. Kau Tuhanku, Kau Bapakku, Kau Allahku. Ku tinggikan, ku agungkan Kau, Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, yes, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Bolehkah sekali lagi kita tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita mau sama-sama berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Kita undang semuanya untuk kita sama-sama bergandengan tangan dengan suami istri kita, dengan keluarga kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kembali kami datang bersama di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan, mengarahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Untuk kami berserah di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini masih mengalami krisis COVID-19. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar ada hikmat-hikmat yang Tuhan nyatakan atas bangsa ini lewat pemimpin kami Tuhan. Lewat presiden yang ada, Bapak Joko Widodo Tuhan bersama wakil bahkan jajaran menteri yang ada. Kau berikan mereka hikmat yang luar biasa Tuhan. Supaya mereka bisa menata bangsa ini dengan baik. Keluar dari krisis COVID-19 ini dengan baik Tuhan. Berikan mereka hikmat yang luar biasa. Supaya mereka bisa memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat yang ada Tuhan. Kami juga terus berdoa buat masyarakat, bahkan tim medis yang ada, yang saat ini juga mengalami dampak dari krisis COVID-19 Tuhan, Kau tolong mereka. Kami percaya ketika mereka berseru, mereka memohon pada Tuhan, kami percaya ada pertolongan Tuhan yang akan nyata atas mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang saat ini lagi ngalamin PHK, atau mungkin dampak dari krisis COVID-19 ini Tuhan, mungkin mereka dirumahkan, tidak punya penghasilan lagi. Kami minta di dalam nama Yesus, berikan penghiburan buat mereka Tuhan. Bukakan berkat-berkat-Mu atas mereka. Engkau kirim setiap berkat-berkat yang ada Tuhan. Engkau yang tahu, peduli atas mereka Tuhan. Kami percaya
bahwa Tuhan sumber pengharapan mereka. Berkati bisnismen, pengusaha-pengusaha yang ada Tuhan. Berikan mereka jalan keluar untuk bisa sama-sama keluar dari COVID-19 ini, krisis yang ada ini Tuhan. Tapi bahkan Kau berikan mereka belas kasihan yang lebih buat mereka bisa menolong sesama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami juga terus berdoa tim medis yang ada. Kau berikan mereka hikmat juga Tuhan, lindungi mereka. Jauhkan dari terpapar COVID-19 Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Tutup mulut mereka ketika mereka melayani, ketika mereka bekerja Tuhan, berkati mereka Tuhan. Kami juga terus berdoa buat jemaat-Mu yang ada Tuhan, Kau berikan tetap terus roh antusias. Ketika di masa-masa krisis seperti ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sumber pengharapan atas mereka. Terima kasih, kami juga terus berdoa, tidak lupa menopang doa untuk tim online yang ada di Begal Manado Tuhan. Kau terus berikan kreativitas yang ada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati, berikan hikmat-hikmat yang baru, kreativitas yang baru. Kami percaya tidak mudah untuk membuat ibadah online Tuhan, tapi kami percaya ketika mereka bergantung pada Tuhan, yang sumber kreativitas, maka Tuhan akan tambah-tambahkan kreativitas yang baru atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber jawaban. Apapun yang kami doakan, kami mau naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan akan terus mendengar, bahkan menjawab setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua cinta Yesus katakan, amin. Salam sejahtera, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara walaupun masih lewat kebaktian online. Tapi kita percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap boleh sama-sama katakan amin, amin. Dan tanpa terasa sudah 6 bulan kita menjalani kebaktian secara online. Dan selama beberapa bulan saya berkhotbah seri. Saya bahkan harus merubah seri yang saya sudah siapkan karena tahun ini tentang pemuritan. Dan Tuhan taruhkan pesan-pesan yang banyak di hati saya. Karena saya menanyakan Tuhan, apa sih rencana Tuhan dengan pandemi yang besar ini? Tuhan mau bicara apa sama umat-Mu? Dan Tuhan kasih satu ayat di awal pandemi itu terjadi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kata di dalam itu yang terus merema. Sehingga mungkin hampir 20 kali saya berkhotbah. Itu bukan hanya di hari Minggu, tapi dalam pray, praise and worship saya khotbah. Dan itu semua khotbah yang baru fresh dari Tuhan. Dan saya khotbah dalam lindungan Allah, dalam berkat Allah, dalam kasih Allah, dalam pengembalaan yang baik, dalam takut akan Tuhan, dalam kesengsaraan, dalam kelemahan, dan banyak hal sampai hampir 20 khotbah. Dan saya percaya itu pesan Tuhan bagi setiap kita. Ada satu bagian yang saya belum sampaikan dan saya coba sampaikan secara seri mungkin dalam 4 kali pertemuan. Dan kali ini udah nggak ada judul dalam lagi, tapi judulnya adalah The Time atau waktu. Dan ini pesan yang Tuhan mau saya sampaikan kepada jemaat. Di sini saya siapkan sebuah jam dinding, pasti Bapak Ibu Saudara bisa lihat dengan jelas. Jam ini menunjukkan waktu dari detik menjadi menit. Dari menit menjadi jam, dari jam menjadi hari, dari hari menjadi minggu, menjadi bulan, menjadi tahun, dan seterusnya. Di waktu inilah kita bisa mengalami kebahagiaan, tapi di waktu ini juga kita bisa mengalami kesedihan. Di waktu ini kita bisa mengalami yang namanya sukses, tapi di waktu ini kita bisa mengalami yang namanya kegagalan. Dan kalau kita mau belajar betapa berartinya waktu. Kalau waktu 1 tahun kita bisa tanya sama orang yang gak naik kelas rasanya seperti apa. Teman-temannya udah naik misalnya ke kelas 5 dia masih di kelas 4 ketemu sama adik-adik kelas selama 1 tahun. Lalu kalau mau tahu artinya waktu 1 bulan, tanya sama orang yang salah potong rambut. Karena dia ketiduran dibotakin rambutnya, mesti butuh waktu 1 bulan untuk numbuh lagi. Mau tahu artinya waktu 1 jam? Tanya sama kekasih yang lagi nunggu pacarnya dan pacarnya telat jemput dia.
Apalagi mungkin belum zamannya HP-an. Mau tanya waktu 1 menit, tanya orang yang ketinggalan pesawat. Saya punya beberapa teman yang punya pengalaman ketinggalan tiket pesawat. Karena hal-hal yang simple, ketinggalan paspor lah, tiba-tiba ada truk kebalik. Dan masalahnya beli tiket murah, tiket promo, nggak bisa di refund dan lain-lain. Dan mau tahu artinya 1 detik, tanya sama orang yang kalah lomba lari, mungkin 1 milidetik, betapa berharganya waktu. Dan Tuhan mau untuk kita belajar menghargai waktu yang ada ini. Jangan sampai kita lewatkan bulan demi bulan, lewat pandemi yang ada. Mungkin ada yang udah jalan normal, ada yang mungkin masih bersungut-sungut. Aduh, kenapa ya ini terjadi ya, kapan ini selesai dan sebagainya. Tapi kenapa kita nggak pakai 6 bulan ini untuk nangkep Tuhan maunya apa, sehingga keluar dari krisis ini, dari pandemi virus ini, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah The Time. Dan ini adalah ayat yang merupakan kunci dari pemberitaan firman Tuhan sepanjang hari ini. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan 1 kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya ambil satu bagian dari ayat 28 dan ini menjadi dasar di mana saya menulis apa yang Tuhan taruh di hati saya, pesan Tuhan bagi hidupku dan bagi jemaat. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Beribadah kepada Allah. Jadi kita udah jalani 6 bulan di Indonesia ini, jangan lewat begitu aja. Waktu, time sangat berharga. Kita harus beribadah kepada Allah. Ibadah itu begini, segala sesuatu yang kita lakukan fokusnya untuk Tuhan. Bukan hanya kebaktian online seperti saat ini, tapi sehari-hari saat kita bekerja, berolahraga, belajar dan lain-lain. Kalau kita lakukan untuk Tuhan, itu adalah ibadah. Nah Tuhan mau, ini pesan Tuhan, ibadah kepada Tuhan itu harus dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin ada yang beribadah tapi gak berkenan kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Lalu saya tanya sama Tuhan aplikasinya seperti apa, dan kita akan belajar 3 hal. 3 hal pada hari ini. Apa 3 pesan Tuhan sehubungan dengan waktu? Bagaimana kita belajar beribadah dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan takut. Yang pertama, it is the time to redefine. Ini adalah waktu untuk mendefinisi kembali. Definisi itu kan bicara mengenai pengertian. Ini definisinya adalah sebagai berikut. Kalau kita salah mendefinisi, kita akan salah nangkep dan kita akan salah menjalankan kehidupan ini. Ada banyak contoh dan saya ambil 3 saja yang perlu kita perbaiki. It is the time to redefine. Yang pertama adalah meredefinisi arti gereja. Seperti kita ketahui, kita nggak bisa mengikuti kebaktian di gedung gereja. Tapi Tuhan ingatkan begini, walaupun kita nggak bisa ngumpul, kita harus tahu pengertian gereja yang benar. Ya, ini masih di nomor 1, meredefinisi kembali. Misalnya contoh yang Tuhan ajarkan adalah tentang gereja. Gereja.
Ada banyak yang udah bilang, ayo dong Pak dimulai lagi, mall aja udah buka. Kita rata-rata kehadiran bisa kurang lebih 10.000 orang. Dan ada maksimum capacity. Dan kita melihat korban masih terus bertambah, orang yang kena positif COVID masih bertambah. Dan kita timbang belum memungkinkan untuk melakukan itu. Tapi kalau kita punya definisi yang benar tentang gereja, walaupun kita lakukan secara online itu nggak masalah. Nah, gereja itu sebetulnya bukan gedungnya. Orang berpikir seringkali gereja itu gedung, ada salib. Gereja itu yang benar, jadi ini salah, ini gedung gereja. Ya, jadi ini gedung, saya tulis ini gedung. Tapi gereja yang sebenarnya adalah orangnya. Nah, ini pengertian yang benar. Ini gereja yang benar ini. Gereja adalah orangnya. Definisinya apa? Seseorang yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari dosa, lalu sekarang berdiri di mana Tuhan taruh dia, mungkin di keluarga, di sekolah, di pemerintahan, di bisnis. Dan di situ dia menjadi terangnya Tuhan, menjadi pengaruh bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Itu definisi gereja. Jadi dalam saat-saat seperti ini, jangan lagi hidup dengan definisi yang salah tentang gereja. Gereja bukanlah gedung, tapi gereja adalah orangnya. Nah, berarti yang kumpul rame-rame itu apa? Kan kita berpikir gereja, aduh ngumpul nih. Kalau konteksnya di Gilgal, di Elang Laut nih, seru nih, ada 6 kali kebaktian. Nah, ini namanya gereja lokal. Kalau orangnya udah banyak, gereja lokal. Jadi gereja lokal punya arti gini, kumpulan dari gereja-gereja, kumpulan dari orang-orang atau gereja yang berada di sebuah tempat tertentu, yang dipimpin atau digembalakan oleh seorang gembala sidang. Ini gereja lokal. Nah, waktu gereja lokal tutup, nggak bisa ngumpul seperti ini, kita tetap masih bisa jadi gereja. Jadi definisi gereja itu harus benar. Makanya kita bisa melewati krisis dengan sukacita, dengan bahagia. Walaupun aku gak bisa kebaktian, aku tetap punya definisi yang benar. Gereja adalah saya. Orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, berdiri di sebuah tempat tertentu, entah di keluarga, di perusahaan, di sekolah. Dan di situ aku jadi terang, jadi pengaruh bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Aku harus jadi saksinya Tuhan di sana. Jadi tanpa kita ngumpul hari Minggu, kita bisa berfungsi jadi gereja yang benar. Gereja yang benar, gereja ada untuk Tuhan. Kita masih bisa nyembah Tuhan kok di rumah, di gereja. Ya tapi kan kayaknya gak asik Pak, gak ada alat musiknya, gak ada singernya, gak ada worship leader. Loh berarti kita jadi gereja cuma hari Minggu doang dong. Senin sampai Sabtu ngapain? Di rumah kita bisa jadi gereja, ya kan? Apalagi gereja ada untuk sesama. Walaupun kita gak ngumpul, kita masih bisa menolong orang lain. Selama 6 bulan ini saya dan istri juga menolong banyak orang, bisa transfer, kita bisa kirim lewat Gojek, kita bisa telepon, kita bisa doakan orang, bisa video call. Gereja ada untuk apa? Gereja ada untuk memuridkan. Bisa, ini kesempatan saya banyak ketemu waktu dengan anak saya dan saya banyak muridkan dia, kasih nilai-nilai. Saya lakukan pemuridan secara online, secara telepon, masih bisa. Gereja ada untuk apa? Untuk fellowship, untuk bersekutu. Masih bisa. Bahkan kita lakukan family cell secara online. Jadi walaupun secara gedung gak ngumpul, masih bisa dilakukan secara online. Masih bisa berfungsi sebagai gereja. Apalagi gereja ada untuk pergi. Masih bisa memberitakan Injil. Sementara kita gak bisa ngumpul, YouTube channel saya tetap jalan. Ada orang-orang yang menerima Yesus, ada orang-orang yang bertobat. Saya buat IG live, banyak orang dikuatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau di waktu-waktu ini kita nangkep. Kita harus meredefinisi banyak hal yang salah. Ini contoh yang pertama tentang gereja. Lalu yang kedua, ini yang Tuhan sampaikan kepada saya, coba redefinisi arti Kristen. Kristen itu punya arti apa? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus.
Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik, kita bukan pengikut Gilgal, kita bukan pengikut Juan Mogi, kita pengikut Kristus. Walaupun Bapak Ibu Saudara nggak bisa kumpul di gedung gereja, kita nggak bisa ketemu dengan Pastor Juan Mogi, tapi kita bisa ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah adalah roh, dimanapun kita pergi, dimanapun kita tinggal, Dia ada sama-sama kita. Bahkan di rumah, di tempat Bapak Ibu sekarang, kebaktian Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena Allah adalah roh. Kita adalah pengikut Kristus. Dan tujuan kita mengikut Kristus, kita sama seperti yang kita ikut. Kita sama seperti dengan Yesus. Tanpa kebaktian di gedung, kita masih bisa serupa dengan Yesus. Saya beri contoh. Saya itu kan pengen sehat. Saya pengen juga melatih otot-otot saya supaya terbentuk bagus. Bukan isinya lemak tapi otot. Biasanya saya fitness. Ke tempat fitness, ada pelatihnya. Sekarang nggak bisa, fitness sempat buka berapa hari ditutup lagi. Yang saya lakukan apa? Di rumah, angkat dumbbell, push up, sit up, plank, mountain climber, lain-lain. Dan saya pakai Zoom. Jadi Zoom itu kita bisa klik. Siapapun pelatihnya, ada bule, ada Pak Le, ada teman saya orang Indonesia, ada orang bule yang rambutnya pirang latih. Rata-rata sama yang diajarin. Tinggal kita mau nggak jadi sehat. Jadi sama, walaupun secara online, lewat family cell-nya online, kebaktiannya online, semuanya nggak bisa ketemu secara fisik. Tapi kalau goal kita jelas jadi serupa dengan Tuhan Yesus, kita mungkin nggak pakai dumbbell melatih otot rohani. Kita ada Alkitab yang ada di rumah kita masing-masing, ada di gadget kita masing-masing. Kita baca Alkitab, kita hidupi. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya waktu saya pelayanan di China. Di China itu kekristenan tidak sebebas yang ada di Indonesia. Jadi 2 kali saya trip ke China, di salah satu trip itu, saya kan biasanya kalau pelayanan rapih kan, ada jadwalnya, jadi nanti dijemput, nanti jam segini khotbah, tempatnya di sini, waktu khotbahnya sekian lama, temanya apa. Kali ini nggak ada jadwalnya, nggak ada apa-apanya. Saya tanya kenapa kok pelayanan kacau kayak begini? Dia bilang begini Pak, soalnya kalau di China, kita nggak bisa kumpul seenak kita. Ada gereja-gereja yang resmi, tapi ada pertemuan-pertemuan juga yang nggak bisa dilakukan seenaknya. Jadi caranya bagaimana kita tahu? Oh begini Pak, nanti kalau udah malam-malam, besok mau pertemuan nih pagi dikasih tahu. Jadi kumpul di sini jam sekian. Itu mereka menderita sekali. Saya baca sebuah buku tentang pelayanan di sana, sampai untuk mereka punya satu Alkitab itu nggak bisa, saking kurang. Jadi Alkitab disobek-sobek ada yang dapat 1 lembar, ada yang dapat 1 fatsal. Dan setelah mereka baca, mereka hafalin. Karena kalau ketangkep, ketahuan punya Alkitab, ada risikonya. Dan tuker-tukeran sampai kumel, hanya supaya mereka bisa jadi pengikut Kristus. Ada banyak cerita. Kita masih hidup di negara yang Pancasila, bebas beragama. Jadi usul saya lebih banyak bersyukur, lebih banyak kita terima kasih Tuhan. Aku sekarang dilatih mandiri, dilatih dewasa, jadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Aku bukan pengikut Pastor Juan Mogi, bukan pengikut Gilgal, aku pengikut Kristus. Nanti kalau keadaan udah normal, memang gereja lokalku di Gilgal, aku balik lagi. Justru menurut saya ini ujian bagi kekristenan kita. Ya, redefinisi. Apalagi sukses. Wah ini satu poin kita bisa bahas dalam. Ada banyak hal yang Tuhan ajarin saya untuk meredefinisi. Ayo Bapak Ibu redefinisi banyak hal. Banyak orang berpikir gini, sukses kalau saya punya ini, saya punya itu, saya bisa pergi ke sini, saya bisa pergi ke situ. Sekarang orang-orang yang menganggap dirinya sukses, bahkan ada yang udah aktif, ada yang setiap hari udah ngantor, ada yang masih digilir seminggu 3 hari, ada yang masih di rumah karena jenis pekerjaannya. Sekarang mana? Orang udah nggak bisa cantik-cantik, kemana-mana pakai masker. Jadi saya kalau ketemu orang, saya kan juga agak kalau nggak pakai masker aja juga siapa ya? Kita udah pernah ketemu belum ya? Apalagi saya pakai masker. Jadi saya bilang siapa ya? Nggak bisa kenalin. Jadi itu make up segala udah ketutupan ya kan. Baju-baju yang cantik-cantik ibu-ibu udah gak bisa dipakai-pakai lagi. Jadi ada banyak ibu-ibu yang suka perginya ke mall kemana untuk nunjukin bajunya yang cantik. Sekarang di rumah foto-foto sendiri. Gak semua orang sekarang berani dengan sering ke salon. Mau pergi aja punya uang.
bisa beli tiket, mau pergi takut di pesawat. Sekarang semua meeting antar negara pakai Zoom. Saya khotbah di Australia pakai Zoom. Diundang khotbah di mana lagi? Di Amerika pakai Zoom. Sampai kemarin salah kebalik jadwal. Jadi untung pendetanya gini, Pak kebaktian udah mau mulai ya. Hah? Itu hari Minggu ya. Saya bilang bukannya Senin Amerika. Iya Pak waktunya kebalik. Aduh saya bilang untung sama istri saya bilang untung saya belum tidur. Buru-buru pakai jas, pakai kemeja rapi-rapi nyisir semuanya khotbah langsung. Untung saya udah siapin. Diundang mana lagi di Belanda kemarin. Itu semua udah pakai Zoom. Jadi sekarang orang yang bisa beli apa aja, yang bisa pergi kemana aja ngerti. Oh ternyata sekarang gak berarti semuanya. Tuhan bilang ingetin nama jemaat, ingetin nama dirimu sendiri. Lihat nih gedung gereja yang besar. Mau bangun lagi di PIK 2, isinya apa? Isinya siapa? Sukses itu bukan seberapa besar gedung gereja yang kita punya. Seberapa besar, seberapa banyak jemaat yang kita punya. Itu untuk pendeta. Nah untuk para pengusaha, orang-orang di marketplace, bukan seberapa banyak uang yang kita miliki. Seberapa besar bisnis yang kita miliki. Tapi sukses adalah apa? Melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Cari tahu Tuhan maunya apa. Ini yang pertama. Jadi beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut adalah punya definisi yang benar. Ini yang pertama. It is time to redefine. Yang kedua, it is the time to experience. Beribadah yang benar itu kita mengalami Tuhan. Kalau enggak jadi rutinitas. Datang hari Minggu itu kalau enggak telat puji-pujian ya kan. Terus marah-marah, lagu apa nih gak tahu lagu baru. Om, tante karena Senin sampai Sabtu gak pernah nyanyi di rumah, gak pernah muji nyembah Tuhan. Kalau lagu lama, lagu-lagu lama. Kalau lagu baru, lagu-lagu baru. Maunya lagu apa om, maunya lagu apa tante. Jadi kekristenan tuh bukan kayak gitu ya, kayak sebuah kebiasaan datang udah gitu dengerin firman. Kalau bagus kita happy ya kan. Kalau jelek tuh orang khotbah bagus, lebih bagus lagi kalau nggak khotbah. Ada aja gitu kan, pendek kependekan, panjang kepanjangan. Mau panjang mau pendek yang penting firman tuh dilakukan atau tidak. Udah ngasih persembahan, pulang. Sampai ketemu lagi hari Minggu. Hari Senin pas Sabtu hidup sesuai maunya kita sendiri. Ada banyak orang Kristen yang gak baca Alkitab. Ada banyak orang Kristen yang gak saat teduh. Gak cari tahu kehendak Tuhan. Dan akhirnya gak ngalami apa-apa dalam hidupnya. Kekristenan adalah pengalaman dengan Tuhan. Jadi waktu saya bilang Tuhan ini kok saya tuh ngebayang gini. Apa di surga ya Tuhan sama malaikat-malaikat lagi gini nih. Rasain lu enakan COVID, enakan pakai masker. Emang Tuhan sejati itu enggak? Saya percaya dia Bapa yang baik. Kalau dia masih lihat ini dan COVID ini masih terjadi, saya tahu ada rencana Tuhan yang belum selesai dan masih harus digenapi. Nah kitanya harus nangkep. Tuhan mau kita kembali mengalami Tuhan. Kekristenan enggak sekedar agama, enggak sekedar teori, enggak sekedar rutinitas, enggak sekedar hal-hal yang udah biasa deh kita lakukan. Tapi pengalaman dengan Tuhan. Ini saatnya kita mengalami dia Tuhan yang menjagai. Dia Tuhan yang melindungi. Dia Tuhan yang memberkati. Dia Tuhan yang menyelamatkan. Saya keep kesaksian ini sampai 6 bulan. Dan gak tahu dalam seri-seri yang lain rasanya saya belum ceritakan. It is not the time to share. Jadi saya lihat sebentar tanggal 15 atau 16 Maret ya kita mulai kebaktian 15 Maret. Jadi 15 Maret itu kita salah satu gereja yang pertama kali mulai kebaktian online. Nah saya masih sempat ke Israel sebelumnya dengan mungkin hampir 300 orang, 200 sekian puluh orang. Istri saya sakit, istri saya gak ikut. Sakit sampai 2 kali masuk rumah sakit. Saya berapa kali tidur di rumah sakit jagain karena ada yang sempat panjang seminggu. Udah dikasih obat, udah di terapi, gak sembuh-sembuh. Saya bilang sakitnya apa dok? Mungkin virus, COVID bukan dok? Bukan katanya. 2 kali masuk rumah sakit. Dan pernah malam-malam istri saya itu udah kayak mau mati. Dia sendiri yang ngomong, sayang aku udah mau hilang nih kayaknya. Aduh anak saya udah nangis, saya telepon
adik saya, udah cepetan nih jagain dulu istri saya. Wah cepet-cepet saya pakai mobil ke rumah sakit. Aduh rumah sakit penuh. Ingat kan musim-musim gitu kan. Udah, saya harus pelayanan, kita harus ada retreat kepemimpinan 3 hari. Nah hari Sabtu, saya cerita juga, jadi istri saya sakit, saya juga sakit. Jadi saya ngalami sesak napas, gak bisa napas. Aduh di hati saya COVID bukan nih ya. Periksa ke dokter, clean, gak COVID. Tes paru-paru semua, ini pneumonia katanya. Jadi gimana dikasih obat? Gak sembuh, ke dokter lagi, gak sembuh juga. Saya bilang, COVID bukan? Bukan. Dah. Hari Sabtu, waktu hari terakhir retret, salah satu pemimpin bilang begini, saya mau ke Singapura katanya. Kamu lebih baik cek ke sana, istri kamu sakit apa? Saya bilang gak perlu. Udah. Jam 4 dapat pengumuman dari gubernur bahwa Jakarta keadaan kurang baik. Dan saya langsung meeting sama teman-teman secara online. Oke, kita putuskan besok kebaktian online. Udah, habis syuting, santai-santai kita. Semuanya baik. Sore sebelum jam 5, teman saya yang udah ada di Singapura bilang gini, kamu kalau mau berangkat mendingan cek keadaan istri kamu. Karena istri saya kan sakit kan. Karena Singapura mau tutup katanya. Kita tujuannya bukan pengen berobat di luar negeri lebih oke, lebih keren. Pengen cross check, kok gak ketemu penyakit dia. Saya gak mikirin sakitnya saya. Akhirnya kita berangkat, benar itu ditutup dan kalau orang terbang ke sana harus karantina kalau gak salah 2 minggu. Kita selamat, tidur, bisa nginep di tempat saudara saya. Dan di sana istri saya on off, kita bawa ke dokter, periksa semua, dan periksanya semuanya baik. Aneh sekali. Cuma kan saya deg-degan terus ya, bisa tiba-tiba dia bilang, aduh saya yang sakit nih, aduh saya gak bisa napas nih, kan kita takut. Nah saya ngap, gak bisa napas, misal kayak malam mau tidur nih saya ambil nafas kayak gini. Gak batuk, gak demam, gak pilek, gak ada apa-apa. Kan apa kalau COVID hilang rasa mantep, makan jalan terus. Jadi saya bisa tidur jam 3 pagi, tidurnya duduk, udah ganjal bantal 3 gak bisa saya duduk. Itu namanya ngantuk, gak bisa tidur, sesak napas jadi satu tuh rasanya kayak gimana. Udah, saya tanya orang, pergi ke dokter, jadi jantung juga udah cek, jantung bagus semuanya, coba ke dokter paru. Dokter paru lagi nih. Saya kan selalu cari yang terbaik, udah biar gak capek deh ya. Ini katanya bagus nih di rumah sakit ini. Saya pergi dikasih obat-obatan, dia bilang enggak, kamu gak ada pneumonia, gak ada COVID, udah dites semuanya bersih. Nih saya kasih obat bagus. Gak sembuh, sesek tidur setengah mati. Udah gitu, saya bilang nih kayaknya gak kena nih ya. Udah gitu keadaan di Jakarta tambah parah tuh kan, Maret, April saya ngikutin berita. Dan di sela-sela itu saya mesti syuting khotbah, which is di Singapura juga lagi kayak PSBB gitu. Aduh gimana akhirnya rekamin khotbah, istri saya pakai handphone gini aja nih, direkamin. Makanya kenapa selama hampir 20 khotbah saya itu itu background horden di apartemen saudara saya, ya di situ aja kita khotbah. Akhirnya saya tanya teman-teman lagi, dokter apa yang bagus, dokter paru, direkomend satu lagi, mereka bilang ini the best katanya. Saya pergi ditanya, kamu minum obat apa? Saya bilang obat gini. Wah udah gak usah ke saya, dia bilang itu sudah obat terbaik di seluruh dunia. Obat yang baik itu cuma itu. Jadi dokter yang pertama bilang tuh saya bukan pneumonia bersih tapi saya asma. Tapi kok di 47 baru kena asma, ada turunan asma gak? Sebenarnya gak ada turunan asma. Selama ini saya orang yang sangat aktif, gak pernah sakit sesak napas. Tes COVID lagi, gak apa-apa. Dia bilang juga kita ngomong ini udah tahu bukan COVID. Saya nggak tes lagi, bukan. Nah ke dokter yang terakhir, oke dia bilang tes lengkap semuanya sampai tes alergi segala macam dites. Hasilnya ya nggak apa-apa, ini cuma asma doang. Ada obat lagi nggak dok yang bagus? Nggak ada, cuma itu doang. Jadi bayangkan selama 3 bulan saya di sana. Jadi saya kembali itu tanggal 14 Juni mendarat di Jakarta. Saya kalau tidur tuh mesti berjuang. Ada malam di mana saya bisa tidur itu nikmatnya setengah mati. Tuhan bilang sama saya begini, ini saatnya kamu mengalami Tuhan, bahwa aku Tuhan penyembuhmu. Ini saatnya engkau dan istrimu mengalami bahwa dia Tuhan penyembuhmu. Udah pulang ke Jakarta jadi on off. Nah minggu-minggu terakhir sebelum minggu ini saya ini baru benar-benar nafas enak tuh sekitar 5 hari, 6 hari ya. Jadi kalau saya makan nih,
terus rutin tes COVID. Negatif. Saya kalau makan, baru mau makan tuh udah ngap. Makan sesendok, mesti narik nafas dulu. Makan lagi. Saya bilang, kenapa hidup seperti gini ya? Tapi terus saya muji Tuhan, saya nyembah Tuhan, saya perkatakan oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Jadi aktivitas jalan normal, sementara saya sesak nafas, tapi baru 5-6 hari ini rasanya sempurna, total. Karena Tuhan Yesus kita, Tuhan yang luar biasa. Jadi saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami, tapi Tuhan kasih pesan untuk saya dan untuk jemaat, ini saatnya kita mengalami Tuhan. Kekristenan bukan gitu-gitu aja, bukan biasa-biasa aja, bukan rutinitas aja, tapi kamu, saya dan saudara menyembah Tuhan yang hidup. Saya tuh bacain kesaksian-kesaksian dari sel, bagaimana di tengah pandemi mereka ngalami Tuhan. Tiba-tiba yang kerjanya tuh salah satu sampingannya dog breeder, bisa 3 anak anjingnya laku hampir 100 juta rupiah. Ada banyak mujizat yang terjadi. Tuhan bilang, lihat, ini saatnya mereka gak mengandalkan kekuatan mereka, tapi mereka mengalami Tuhan. Yang ketiga, bicara tentang the time, beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan, hormat dan takut. Pesan ketiga, yang Tuhan sampaikan untuk saya dan untuk jemaat. It is the time to come back. Ini waktunya untuk kembali. It is the time to come back. Saya nggak ngerti, sampai satu saat saya ketemu waktu Tuhan ngomong itu, ya saya catat aja. Saya lagi worship ya, keluar lagu ini. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it so. I'm coming back to the heart of worship. Tuhan bilang, itu yang aku mau. Maksudnya gimana? Tuhan bilang gini, ada orang yang hatinya gak ke Tuhan. Dia di gereja tapi hatinya gak ke Tuhan. Dia Kristen, hatinya gak ke Tuhan. Dia memuji Tuhan, kelihatannya memuji Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Tuhan bilang, ini terjadi untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Kalau keadaan tambah baik membuat mereka jauh dari Tuhan sekalipun Kristen. Saya nangkap, yes Lord. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, kembali kepada Tuhan. Enggak menjamin kita Kristen, tapi hati kita di Tuhan. Ayo doa dengan hati kepada Tuhan. Baca firman Tuhan, hatinya di Tuhan, jangan kayak yang lain-lain. Sementara dua baca firman, aduh ini cepetan nih, udah mau naik sepeda nih, udah telat lagi musim sepeda kan sekarang, bentar lagi musim kuda katanya. Nyanyi, tapi hatinya gak ikut kebaktian online, sembari main WhatsApp, sembari posting, upload, sementara lagi search, bayangin sembari kebaktian, tangan gak lepas di handphone. Tuhan bilang, it is the time to come back to God. Doa hatinya ke Tuhan, muji Tuhan hatinya ke Tuhan, baca firman hatinya ke Tuhan, kebaktian online hatinya ke Tuhan. Jangan yang kemana-mana. Yang kedua, bukan hanya kembali kepada Tuhan, kembali kepada keluarga. Saya dikirimin artikel sama teman saya dan saya Google, kan suka banyak hoax kan, bener. Waktu awal-awal COVID itu di China perceraian tinggi banget. Satu hari bisa ratusan pasangan yang daftar untuk cerai. Saya pelajarin lagi kenapa sih mereka pada cerai. Biasa pada sibuk. Suami di sana, istri di sini, anak di sana. Sekarang harus di rumah terus gabung. Tapi saya belajar, sekarang kan udah PSBB transisi ini diperpanjang sampai tanggal 10 kalau gak salah sama gubernur kita. 10 September. Tapi waktu masa-masa yang benar-benar PSBB ketat itu. Di rumah kan 4L, lo lagi. Kesempatan itu saya pakai untuk banyak ngobrol sama istri saya. Sama anak saya dapat hubungan yang jauh lebih dalam. Yang tadi saya cerita pemuritan, saya bisa muridkan dia banyak hal. Ngomong apa aja kayaknya masuk. Iya Dad, benar ya Dad ya. Gitu ya Dad ya. Saya bilang ini yang saya gak dapat dulu. Kok bisa Tuhan izinkan untuk saya kembali kepada keluarga saya lebih dari sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, jangan lewat krisis ini, pandemi ini keluarga kita biasa-biasa aja. Kesempatan tuh kita getting closer sama mereka. Kesempatan bapak-bapak berfungsi sebagai imam, nabi dan raja.
yang satu nonton Korea, yang satu nonton main game, yang satu main sepeda, satu main burung. Kumpul lah, mesbah keluarga, kesempatan muridin berfungsi jadi imam, nabi dan raja. Wanita-wanita yang biasa gojekan terus, gak ada yang salah. Kesempatan bikin, coba belajar bikin roti, bikin apa, serve suami, anak-anak kita. Dan yang terakhir, it is the time to come back to the truth, kepada kebenaran. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada keluarga. Karena kalau kita mau mengalami surga, ada di keluarga, surga di bumi. Kembali kepada kebenaran. Tuhan bilang udah banyak orang bukan hidup dengan kebenaran Tuhan, tapi kebenaranku. Ask them to be back to the Bible. Ajak mereka tuh kembali kepada firman Tuhan. Terbukti kan? Banyak rencana kita yang gagal kan? Saya cancel tiket saya puluhan tiket. Puluhan tiket. Rencana kacau semua. Tuhan bilang sih, itu rencanamu, bukan rencanaku. Tuhan ngomong gitu. Saya ambil satu contoh untuk menutup khotbah saya pada hari ini. Misalnya kembali kepada kebenaran keuangan. Keuangan banyak digoncang kan? Ada yang bangkrut, ya ada dua golongan lah. Ada yang kaya, wah ini kesempatan beli-beliin aset yang BU-BU. Wah beli-beliin perusahaan. Tapi ada yang benar-benar terpuruk, dililit hutang. Teman-teman di perbankan cerita waktu kredit-kredit itu di awal, itu pada yang minta restructuring segala macam itu ribuan. Itu satu bank baru saya ngobrol. Ribuan orang gak bisa bayar. Tuhan bilang lihat kebenaran mereka sementara. Tapi kebenaranku tinggal tetap. Rencana mereka gak bisa panjang. Tapi rencanaku aku lihat sampai ke ujungnya. Hanya kalau mereka mau kembali kepada kebenaran Tuhan. Saya tutup dengan ini, simple aja. Bagi yang masih struggling dalam keuangan. Saya pernah bahas ini dalam seri dan sudah dimuat beberapa judul di YouTube. Tuhan bilang aku ngajarin bagaimana mereka mengelola. Orang yang mengelola keuangannya dengan benar, mereka kuat di tengah krisis ini. Kembali mengelola dengan cara Tuhan. Yang kedua, bagaimana mereka memberi. Banyak orang-orang yang menabur. Sekarang waktunya mereka menuai. Bahkan di tengah krisis. Bagaimana mereka bekerja. Yang bekerja aja banyak yang di PHK kok. Apalagi dulu kerjanya gak jelas. Hikmat. Dulu pakai hikmat manusia. Ini yang saya tulis kekuatan-kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan dari Tuhan. Sekarang mau gak mau harus minta hikmat Tuhan. Bayin saya harus ganti khotbah saya puluhan. 4 bulan pertama saya mimpin pray, praise and worship. Berarti saya udah khotbah berapa? 30, hampir 40 khotbah. Biasa setahun saya cuma khotbah 26 kali. Saya bilang saya butuh hikmat. Di PIK 2 harus tetap jalan. Saya bilang kapan harus mulai, saya harus buat apa. Demikian juga para pebisnis. Bagaimana bergantung. Sekarang mau gak mau orang bergantung sama Tuhan. Ini artinya kembali kepada kebenaran. Bagaimana mereka harus mulai berkata-kata. Mengucapkan firman setiap hari. Dan yang terakhir adalah bersyukur. Ini adalah 7 kekuatan. Untuk kita bisa kembali kepada kebenaran dan menikmati kekayaan dari Tuhan yang Tuhan siapkan. Waktunya terbatas, waktunya pendek. Tapi saya sudah sampaikan tentang the time. Apa yang Tuhan mau untuk saya dan jemaat Gilgal menyikapi di tengah krisis ini. Yang pertama, it is the time to redefine. Yang kedua, it is the time to experience God. Kalau dulu kita pernah ngalami Tuhan, sekarang kita harus ngalami Tuhan. Dan yang ketiga, it is the time to come back. Come back to God, come back to your family, come back to the truth. Jangan keluar dari krisis ini sebagai orang yang biasa-biasa aja. Tapi keluar dari krisis ini sebagai orang yang luar biasa, yang mengalami Tuhan, yang menangkap banyak hal dari Tuhan. Saya selesai. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan minum anggur yang melambangkan darah Kristus. Mari masing-masing memeriksa hati kita. Kalau ada dosa, kesalahan, bereskan dengan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan.
Aku berdoa, Kau mendengar setiap pengakuan mereka. Aku minta darah-Mu menyucikan setiap mereka, mengampuni mereka dari segala dosa dan kesalahan. Dan Roh Kudus tolong untuk kami bisa hidup di dalam kebenaran. Kalau di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sedang mengikuti kebaktian online dengan keluarga. Seringkali antara adik kakak, suami istri, anak orang tua ada gesekan, ada salah pengertian. Tapi Tuhan mau kita pulih, Tuhan mau kita beres. Bolehkah kita hampiri mereka dan katakan, aku minta maaf, I'm sorry. Dan orang yang dihampiri harus menerima maafnya dan mengatakan, aku mengampuni, I forgive you. Dan kalau sudah beres, saya mau kita boleh saling berikan pelukan, ciuman kepada satu sama lain keluarga dan katakan I love you. Aku berdoa Tuhan, setiap hubungan yang rusak dipulihkan. Setiap celah yang terbuka ditutup oleh darah Yesus. Yang boleh ada dalam keluarga mereka hanya kasih, penerimaan, pengampunan. Dan biar mereka mengalami surga di dalam keluarga mereka. Mari angkat roti dan anggur yang sudah disiapkan di rumah masing-masing dan saya mau berdoa. Aku berdoa memberkati roti dan anggur yang ada di rumah masing-masing yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Supaya mereka yang makan roti dan minum ini beroleh persekutuan kembali dengan Tuhan. Rohnya menyala-nyala, jiwanya disegarkan, tubuhnya disembuhkan. Kami mengasihi Tuhan lebih lagi, mengenal Tuhan lebih lagi, melayani Tuhan lebih lagi. Kami siap di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan kita mau dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari ingat akan Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Yang memberikan dirinya mati di kayu salib. Supaya kita gak perlu mati lagi. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia gak hanya menyelamatkan. Tapi dia menyembuhkan. Dia memberkati. Dia memulihkan. Mari sebelum kita makan. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Dan mari makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Cawan ini berisi anggur yang melambangkan darah Yesus. Firman Tuhan berkata demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mungkin di saat-saat seperti ini kita sering bertanya apakah Tuhan masih sayang sama aku? Apakah Tuhan masih berkuasa menolong aku memulihkan dunia yang sedang dilanda pandemi ini? Tapi saat kita diingatkan oleh darah Yesus, kalau tubuhnya dia diberikan bagi kita, segala sesuatu yang lain dia sanggup untuk memberikannya. Tuhan sayang sama kita, Tuhan berkuasa menolong kita. Ini adalah buktinya, darahnya yang berkuasa. Mari kita minum ini dan katakan, aku percaya Tuhan, kau sanggup memulihkan aku di dalam nama Yesus. Kita taruh gelas ini
Dan saya mau ngajak kita sama-sama bersyukur. Dengan kata-kata sendiri yang keluar dari mulut kita, meluap dari hati. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk keluarga. Kalau aku masih bisa beribadah hari ini, aku masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Semua karena Tuhan. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat suaramu dan sembah Dia. Sinamaya nara na 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 na. Shirebeya na 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 na. Hai Gilgal, halo family, apa kabar semuanya? Saya percaya Bapak Ibu semua tetap antusias dan kita sudah menyaksikan bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh hambanya. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati dan tetaplah setia untuk kita sama-sama terus mengikuti ibadah online service kita. Dan hari ini saya menyampaikan pengumuman yang pertama adalah ibadah umum kita akan terus adakan setiap hari Minggu mulai jam 8 pagi dan bisa disaksikan di channel YouTube kita Gilgal Manado. Dan untuk ibadah kids, saya mengajak adik-adik semuanya untuk tetap terus semangat untuk kita sama-sama beribadah online setiap hari Minggu mulai jam 9 pagi di channel YouTube Gilgal Manado. Dan buat pemuda, baik youth dan juga GNG, kita ada ibadah online juga. Kita adakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Saya mengajak semuanya tetap antusias, anak muda, kita ikutin ibadahnya bersama. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dilayani dalam request prayer, kami juga membuka pelayanan request prayer ini bagi Bapak Ibu jemaat yang pengen didukung di dalam doa, bisa memberikan pokok-pokok doanya untuk kita doakan sama-sama di tim doa kita untuk menyampaikannya di nomor yang ada di layar. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati saudara-saudara kita yang terdampak dari krisis COVID-19 ini, Bapak Ibu semuanya bisa menyalurkan bantuannya untuk memberkati satu dengan yang lain lewat rekening yang ada atau menghubungi nomor yang ada di layar. Dan bagi pasangan muda-mudi yang mau menikah, saya mengajak untuk mendaftarkan diri di kelas pranikah, bimbingan pranikah. Kita adakan secara online. Bagi yang mau mendaftar bisa menghubungi nomor yang ada di layar. Dan saya menyambut Bapak Ibu semua yang baru bergabung, mungkin baru mengikuti ibadah bersama. Saya ucapkan selamat datang di channel YouTube Gilgal Manado. Dan saya berharap Bapak Ibu tetap terus bisa beribadah bersama. Sekarang masih lewat online. Saya percaya Bapak Ibu tetap antusias. Dan saya ucapkan selamat datang di Gilgal Manado. Dan saya mengajak bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam Family Cell untuk bisa sama-sama kita berada di Family Cell. Dan bagi yang rindu untuk tergabung di dalam Family Cell bisa menghubungi nomor yang ada di layar untuk kita adakan pelayanan yang lebih. Dan yang terakhir, selama online service, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, baik persembahan khusus maupun perpuluhan, bisa menyalurkannya lewat rekening yang ada atau menghubungi nomor yang ada di layar. Demikian informasi hari ini, saya ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai
hanya dekat kepadamu. Aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu. Yes. Ku rasakan damai-Mu padamu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Bolehkah sekali lagi kita tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kebaktian hari ini sudah selesai. Saya mau doa berkat untuk Bapak Ibu Saudara. Mari angkat kedua tanganmu dan terima doa berkat. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kebaktian online kita sudah selesai. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, memberkati bisnis, pekerjaan, keuanganmu, memberkati kerohanianmu sehingga di saat-saat seperti ini tetap berapi-api, tetap menyala-nyala, tetap berbuah, tetap mengasihi, tetap melekat sama Tuhan. Terimalah kasih karunia, kemurahan Tuhan. Terimalah pertolongan, persekutuan manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.